Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat sehingga kita tetap dapat belajar walaupun tanpa tatap muka. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar pikiran lebih tenang dan dipermudah dalam belajar nanti. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Satu di antara banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan adalah sebagai sumber kehidupan untuk manusia dan hewan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya, tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Sekarang, tentukan ide pokok dan informasi penting di tiap paragraf dari laporan pengamatan yang dilakukan Edo. Jika kalian lupa bagaimana cara menentukan ide pokok, silakan klik pojok kanan atas. Di sana akan ada video bagaimana cara menentukan ide pokok. Berikut adalah laporan pengamatan yang dilakukan Edo. Silakan kalian baca dengan teliti. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, atau disebut juga dengan cara kawin, yaitu terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, atau disebut juga secara tak kawin, artinya tidak ada terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dapat juga terjadi karena bantuan dari luar, seperti angin, yaitu pada tumbuhan yang memiliki serbuk sari kering, ringan, contohnya adalah jagung dan rumput. Kedua, air, yaitu pada tumbuhan yang habitatnya di dalam air, ataupun tumbuhan yang terkena tetesan hujan yang menyebabkan serbuk sari jatuh ke kepala putik. Yang ketiga, dibantu oleh hewan, pada tumbuhan yang menghasilkan cairan manis atau aroma yang kuat. Dan yang terakhir, dibantu oleh manusia. Manusia dapat membantu penyerbukan pada beberapa tumbuhan seperti vanili, salak, dan lain-lain. Menurutmu, hewan apa sajakah yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan? Berbicara tentang bunga, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain, seperti negara tetangga pun, memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama. Bunga yang tumbuh juga tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Nah, coba perhatikan bunga ini. Mungkin kalian sering menemukannya. Ya, bunga ini adalah bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu tidak hanya tumbuh di Indonesia, tapi juga tumbuh di Malaysia.
Bunga kembang sepatu dapat digunakan sebagai bahan pewarna. Nah, bunga kembang sepatu di Malaysia ini disebut dengan bunga raya dan dijadikan sebagai bunga nasional di negara Malaysia. Nah, yang kedua adalah bunga Kamboja. Bunga Kamboja di daerah Bali digunakan sebagai upacara adat. Nah, di negara Laos, bunga Kamboja ini disebut dengan bunga Dor Champa. Bunga Kamboja di negara Laos digunakan sebagai upacara penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Anggota ASEAN yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama di Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam ada sebuah kampung terapung, yaitu adalah Kampung Anyar. Nah, sampai saat ini banyak orang yang menyimpan perahu di bawah rumah apungnya. Masyarakat Brunei Darussalam jika sedang berbicara dan menunjukkan dengan jari, dianggap tidak sopan atau bisa juga dibilang kasar. Kebiasaan masyarakat Brunei Darussalam adalah melepaskan sepatu saat ke rumah orang lain. Negara Malaysia. Pada gambar tersebut adalah patung Murungga. Nah, patung Murungga itu dibuat untuk penghargaan terhadap Dewa Murungga. Kota Georgetown. Kota Georgetown adalah kota ragam budaya. Dan ini sudah dinobatkan oleh UNESCO. Makanan khas negara Malaysia adalah nasi lemak. Negara Filipina. Di negara Filipina, ada sapaan terhadap orang yang lebih tua. Sama halnya seperti di Indonesia. Jabat tangan merupakan salam yang paling sering di negara Filipina. Tarian Tinikling. Tarian Tinikling ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat untuk menghindari perangkap petani padi. Negara Kamboja. Di negara Kamboja, terdapat candi Hindu-Buddha yang terbuat dari batu. Di sana juga ada tari Aspara yang sudah ada sejak 2000 tahun lalu. Masyarakat negara Kamboja menggunakan bandul kalung Buddha. Bandul tersebut dipercaya dapat menjauhkan dari roh jahat dan memberikan keberuntungan. Makanan terkenal dari Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Negara Myanmar mendapat julukan 1000 pagoda. Karena di negara Myanmar, kita akan sering menjumpai kuil suci Buddha. Longyi adalah pakaian yang mirip sarung, tapi membelit tubuh dari perut hingga betis. Negara Vietnam. Permainan menangkap jangkrik merupakan permainan tradisional anak di negara Vietnam. Anak yang di tengah lingkaran, matanya akan ditutup pakai kain. Dan dia harus menangkap dan menebak nama orang yang ditangkapnya. Caping. Tidak hanya di Indonesia, di negara Vietnam kita juga mudah untuk menemukan topi caping. Negara Laos. Masyarakat negara Laos terkenal akan kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, olahraga katau jika di Indonesia ini disebut juga dengan takraw, yaitu permainan bola yang terbuat dari anyaman bambu. Makanan utama negara Laos adalah nasi.
Upacara Saibat. Upacara Saibat adalah upacara pemberian sedekah, yaitu para biksu membawa sebuah bakul kecil dan mengitari kota untuk menerima sumbangan dari warga sekitar. Negara Singapura. Mungkin tidak asing kalian melihat patung itu. Ya, patung itu adalah patung singa yang bernama Merlion. Kaum Baba. Kaum Baba adalah sebutan untuk masyarakat keturunan Cina Melayu yang ada di Singapura. Masyarakat Singapura terkenal akan budaya jalan kaki. Mengapa demikian? Karena harga kendaraan dan bahan bakar di Singapura tergolong mahal, sehingga masyarakatnya lebih memilih untuk berjalan kaki. Masyarakat di Singapura sangat menyukai makanan kepiting cabai. Negara Thailand. Negara Thailand adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Nah, di negara Thailand, kepala adalah bagian yang paling dihormati. Tidak ada yang berani untuk menyentuh kepala orang lain, bahkan kepala anak kecil. Di Thailand, juga ada tradisi minum teh. Nah, tadi kita sudah membahas kehidupan sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana kehidupan sosial budaya di Indonesia? Dapatkah kamu menjelaskannya?